Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Regita, NPM 2061201217. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen Pengetahuan dan Sumber Daya Alam. Materi yang pertama yaitu pembinaan sumber daya manusia, hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam. Manusia bertanggung jawab atas kelangsungan hidupnya dan kelestarian lingkungannya dalam usaha menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia selalu berhubungan dengan lingkungan, yaitu dengan usaha memanfaatkan sumber daya alam dan disertai pengelolaan yang baik. Agar pengelolaan sumber daya alam terlaksana dengan baik, manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Maka perlunya adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia itu sendiri, di mana sumber daya manusia di sini berfungsi sebagai pengelola dan berkewajiban melestarikan lingkungannya. Salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah dengan pendidikan. Sumber daya alam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber alam yang dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Mengenai SDA yang tidak dapat diperbaharui, terdiri dari berbagai benda alam dan tambang yang terkandung di dalam tanah. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber alam hayati yang dapat diusahakan dan dibudidayakan sehingga dapat berkembang biak dengan baik. Sumber daya manusia dengan sumber daya alam dalam kehidupan antara manusia dengan SDA sangat berhubungan. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan eksistensinya. Hubungan tersebut memberikan beban pada SDH, sehingga daya dukungnya lama-kelamaan berada pada ambang batas. Adanya beban daya dukung terhadap SDA pertumbuhan penduduk antara lain dapat diperingan dengan meningkatkannya teknologi. Meskipun demikian, juga perlu diingat bahwa pengembangan teknologi di sisi lain juga memberikan tekanan yang berat terhadap SDA itu sendiri. Hubungan pembinaan sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam, hakikat kehidupan manusia adalah untuk mempertahankan hidupnya dan kelangsungan spesies manusia. Untuk melaksanakan tugas kehidupan tersebut, manusia membutuhkan energi SDA. Agar pemanfaatan SDA tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lestari, maka pelaksanaan pembinaan SDM diarahkan pada pengembangan pikiran, perasaan, moral, dan lainnya. Pembinaan SDM seperti itu diharapkan dapat menjamin pemanfaatan dan pelestarian alam baik dalam arti konsumtif, yaitu memenuhi kebutuhan manusia untuk mempertahankan kehidupannya, maupun dalam arti investasi, yaitu memenuhi kelangsungan spesies manusia. Pendidikan sebagai kegiatan pembinaan SDM bertugas menggarap manusia dan membentuk perilaku dan kebiasaan-kebiasaannya, yaitu melalui penambahan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui strategi pencapaian yang antara lain melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu cara dalam pembinaan sumber daya manusia hubungannya dengan pelestarian sumber daya alam adalah melalui pendidikan, yaitu melalui pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup baik secara formal maupun non-formal. Dalam pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup perlu adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mengkaji cara penyampaian kepada anak didik atau peserta didik. Lebih-lebih dalam pendekatan non-formal, sehingga masyarakat betul-betul mengerti akan pengertian SDA, manfaat bagi kehidupan manusia, serta akibat yang akan menimpa pada diri manusia jika terjadinya kekurangan akan SDA. Adanya pembinaan terhadap sumber daya manusia, hubungan dengan pelestarian sumber daya alam, secara baik terpadu antara jalur pendidikan formal maupun non-formal, maka dapat diharapkan sumber daya alam dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga generasi yang akan datang tetap dapat menikmatinya. Penjelasan materi yang kedua yaitu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui interaksi positif. Peningkatan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa meninggalkan aspek keserasian, keselarasan, dan keseimbangan ekosistem. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yaitu mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungannya dapat ditempuh melalui jalur pendidikan. Terdapat dua jalur pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tersebut, yaitu jalur pendidikan luar sekolah yaitu non-formal dan jalur pendidikan persekolah yaitu formal. Pada garis besarnya terdapat dua macam bentuk hubungan atau interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi bersifat positif dan interaksi yang bersifat negatif. Manusia yang berinteraksi positif adalah yang dapat mengubah lingkungannya, dan perubahan-perubahan yang dilakukan tersebut tetap menjaga kelangsungan fungsi serta keseimbangan ekosistem yang ada. Berkebalikannya dengan interaksi yang bersifat positif, manusia yang berinteraksi negatif
terhadap lingkungannya adalah apabila perubahan-perubahan yang diperbuatnya, baik fisik, biotik, maupun sosial kultural, melebihi nilai ambang batas daya dukung lingkungan sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistemnya. Berdasarkan teori hierarchy of human need oleh Abraham Maslow, kebutuhan manusia ada 5, yaitu pertama kebutuhan pemenuhan fisiologi, misalnya makan, minum, dan istirahat, dan yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan rasa kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan harga diri, dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Dalam upaya memperoleh sumber daya manusia yang dalam perilaku kesehariannya tetap berinteraksi secara positif dengan lingkungannya, maka pendidikan merupakan jalur yang ideal untuk ditempuh. Melalui pendidikan akan dapat diharapkan diperoleh sumber daya manusia yang selain menguasai ilmu dan teknologi, juga berperilaku positif pada lingkungannya. Kesimpulannya yaitu, peningkatan sumber daya manusia diarahkan kepada penguasaan ilmu dan teknologi untuk mengelola sumber daya alam tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya, dan bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha konservasi sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, interaksi yang terjadi antara manusia Indonesia dengan lingkungannya adalah interaksi positif. Untuk dapat berinteraksi positif, maka manusia Indonesia harus belajar untuk mengenal dan mengetahui kedudukan sebagai salah satu unsur pembentuk ekosistem yang baik, melalui pendidikan persekolahan formal dan maupun luar persekolahan yaitu non-formal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.